Haleluya. Shalom, puji Tuhan. Kita bertemu di podcast The Crumbs ya. Untuk jelasnya nanti ada channel tersendiri, saya akan jelaskan tentang podcast The Crumbs. Dan hari ini kita kedatangan tamu ya, rekan pelayanan saya, Pastor Daniel Hendra. Shalom, Pastor. Shalom. Wah, luar biasa, agak deket dikit, Pastor. Kurang keras mungkin ya. Shalom. Iya, Shalom, Pastor. Jadi Pastor Daniel ini rekan pelayanan saya di gereja Happy Family Center. Nah, beliau ini dipakai Tuhan luar biasa buat praise and worship gitu ya. Tapi khotbahnya juga luar biasa. Dan kehidupannya ini sangat menarik ya. Kehidupannya sangat menarik. Kita mau gali-gali sedikit atau banyak gitu ya, gimana perjumpaannya dengan Tuhan itu luar biasa. Jadi Pastor Daniel ini seumuran lah itu, kalau orang bilang seliting gitu ya, seliting kita. Jadi kenakalan kita kenakalan anak tahun 90-an gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, Pastor Daniel. Ya. Nama lengkap siapa, Pastor? Kalau Daniel ini kan nama setelah saya dibaptis. Nama saya selengkapnya itu Hendra. Orang Jogja lebih kenal saya, nama saya Hendra. Nama lengkap saya Hendra Julianto ya. Orang Jawa selalu banyakan kasih nama kan sesuai dengan bulannya. Nah, saya lahir di bulan Juli, jadi dikasih nama Julianto. Orang kenal dari saya kecil biasa orang panggil saya Hendra. Tapi ketika saya dalam Tuhan, orang panggil saya dengan nama Daniel. Wah, Daniel Hendra gitu ya, Daniel Hendra Julianto. Ya. Iya. Pastor kecil lahir besar di daerah mana? Saya lahir di Jogja. Wah, saya lahir di Jogja. Jogja asli ya? Jogja asli. Kalau orang Jogja tahulah daerah Tukangan yang namanya Kretekewek itu orang pasti tahulah. Ya, saya lahir di sana. Ketika umur 1 tahun dibawa orang tua karena orang tua kerja di Semarang. Jadi saya besar di Semarang sampai sekitar umur 13-14 tahun lah. Ketika 13-14 tahun papa saya kerja ke Jakarta, jadi mama minta pulang lagi ke Jogja. Dan saya mulai SMP kelas 2 itu mulai di Jogja. Kelas 1 mulai SMP kelas 1 itu di Jogja lagi, kembali ke Jogja. Oh, SMP kelas 1 di Jogja di mana tuh? Di Kanisius, Gayam. Oh, Gayam. Oke, siap. Berarti terus SMA lanjut masih di Jogja? SMA-nya masih di Jogja, di PL, belakang BI itu. Iya. Lalu kuliah di UAMA, Wangsa Manggala dulu, sekarang namanya Mercu Buana. Oh, oke. Berarti udah lama juga ya Mercu Buana. Sudah cukup lama sekarang. Iya. Lalu proses perjalanan hidup dimulai waktu istilahnya lulus SMA terus kuliah, atau pas lagi SMA nih udah mulai? Ya teman-teman gini. Sebetulnya untuk perjalanan kenakalan kehidupan namanya laki-laki ya, anak laki-laki biasanya mengalami proses-proses kebandelan. Kebandelan saya itu mulai dari kelas 3 SD. Waduh, 3 SD bandelnya gimana coba? Karena dari kelas 3 SD orang tua saya, papa saya itu waktu itu tinggal di Semarang. Itu di ujungnya daerah Tanggul Mas, daerah Gondomono. Itu daerah di mana pinggiran pada waktu itu sekitar tahun 80-an lah ya. Orang belum mengenal, tapi setelah era itu orang semua kenal. Makanya kalau teman-teman yang sudah seumuran pasti tahu ya, ada lagu Warung Doyong Mas. Nah, usaha papa saya dari saya kelas 1 SD itu adalah tempat jualan minuman. Kalau orang Semarang tahu yang namanya Congyang. Oh. Nah, jadi kalau sini Ciu. Ngerti dikit. Itu Congyang gitu. Yang pada masa itu yang terkenal adalah Congyang dengan namanya Kamput gitu. Nah, di era itu papa saya memang punya rumah cukup besar. Apa-apa cukup ya, kami cukup berada sekali di tahun-tahun itu, cukup mempunyai kekayaan yang cukup bagus, finansial yang aman, oke gitu. Ya. Jadi minta hari ini 1 jam kemudian sudah ada gitu lah ya. Nah, seperti itu. Tapi usaha bapak saya adalah jual minuman keras. Waduh. Jadi warung doyong gitu. Orang-orang Semarang bilang warung doyong. Nah, dari kecil itu sudah terbiasa dengan seperti itu. Jadi kelas 1 SD, kelas 2 SD itu saya hanya melihat, tetapi mulai kelas 3 SD saya sudah mulai minum dan merokok.
3 SD teman-teman. Nah, diawali dengan ya karena teman-temannya papa itu yang sering mampir, sering minum. Kadang-kadang di bagian dalam itu kan ada peminum-peminum yang levelnya berbeda dengan di bagian luar. Nah, disitulah yang ya cukup membuat saya merasa tertantang, pingin gitu kan. Lalu mulai sembunyi-sembunyi ngicip yang namanya sisa-sisa itu minuman itu. Nah, dari situ saya mulai merasakan yang namanya merokok, mulai merasakan yang namanya minum dari kelas 3 SD itu. Jadi mulai kelas 3 SD di sekolah saya selalu bermasalah. 3 SD loh, luar biasa. Ini ceritanya luar biasa. Jadi ya cukup lumayan lah merasakan tiap kalau pagi hari bangun itu orang seger, ini pagi hari bangun orang bilang ngintip ya, di belakang jendol gitu. itu sangat sering. Jadi udah itu kelas berapa? Itu mulai dari kelas 3 SD. Dan itu sudah jadi kebiasaan. Kadang-kadang mulai kelas 3, kelas 4 itu, di kelas 5 itu kalau saya nggak minum kadang-kadang susah untuk tidur. Waduh. Jadi sudah mulai terasa candunya itu dimulai di kelas 5 itu. Ini baru ini luar biasa nih. Kalian baru mulai minum kemarin aja gaya-gaya. Terus. Ya dari situ kenakalan itu nggak selesai gitu. Karena ya pada zaman itu untuk mendapatkan sesuatu pembelaan dari orang tua, khususnya orang-orang yang punya rekan-rekan di atas itu masih sangat kental ya. Jadi untuk nepotisme gitu ya. Untuk hal-hal kenakalan itu dianggap hal yang biasa. Bahkan perkelahian, bahkan sampai di tingkat yang lebih dari sekedar perkelahian, akhirnya meningkat di sebuah kriminalitas, itu hal yang biasa. Jadi SD atau SMP tuh udah mulai berkelahi. Nah, kalau mulai berkelahi kan memang secara ini SD pun sudah mulai. Gitu ya. Tetapi klimaksnya adalah ketika yang tadi saya bilang papa saya kembali akhirnya kerja ke Jakarta, usaha bangkrut. Iya. Karena mohon maaf, papa saya ini Chinese tapi kejawennya kuat. Oke. Nah, ketika kejawennya kuat, dia lebih banyak waktu memperoleh kekayaan itu boleh dibilang dalam tanda kutip orang bilang kerjasama dengan penghuni. Oke. Pesugihan gitu ya. Pesugihan seperti itu. Akhirnya ketika itu runtuh, papa saya harus kerja ke Jakarta. Ketika mama saya minta kembali ke Jogja, disitulah mulai muncul klimaks kenakalan dari saya itu mulai meningkat. Karena terbiasa dibela, terbiasa kalau masuk ya nginep semalam, nginep 2 jam 3 jam di Prodeo itu besok pagi-pagi sebelum itu jamnya umur masuk berapa sekolah, itu sempat SMP, ya. Pertama kali di Prodeo nggak langsung masuk ya, cuma 2 jam di situ itu karena ditahan aja. Karena mukulin saya waktu itu kelas 5, tapi saya mukulin anak kelas 1 SMP sampai dirawat 3 hari di UGD karena cukup parah, karena pecah kepala dengan 10 jahitan di kepala, dan ada mereka nggak sadarkan diri, dan itu cukup ditahan 2 jam terus dipulangin. Ya, karena yang saya bilang tadi dalam tanda kutip masih banyak dibela ya. Itu SD udah istilahnya nyalinya udah ngelebihin anak SD ya, anak SMP gitu. Ya, nah, dan di situ mulai ketika keruntuhan finansial orang tua saya, karena ya sesuatu yang didapat dari hal-hal yang buruk pasti ya kita tahu pasti ujungnya pasti akan buruk. Betul. Nah, akhirnya mama saya memutuskan untuk pulang ke Jogja karena bapak saya kerja di Jakarta. Oke. Karena tidak ada bapak saya, saya sewaktu SMP itu jadi lebih bebas. Oke. Dan di situ saya mulai bergaul di Malioboro. Itu sekitar tahun dunia Malioboro ini 88 tahun 90 awal lah, 90 awal. Nah, 90 awal lalu saya mulai
bergaul di sana, jarang pulang. Kalau malam pulang paling pagi-pagi mau sekolah saja. Terus sampai sekolah pun hanya tidur satu jam 2 jam ya. SMA? Mulai SMP udah di Malioboro. Udah di Malioboro. Lalu SMA, klimaksnya di SMA itu berangkat dari rumah, izinnya berangkat tapi tidak pernah sampai di sekolah. Ini berarti di Malioboro masih ada teman nggak? Teman lama? Kalau teman-teman lama ada 1-2 masih ya. 1-2 yang masih jualan atau usaha gitu ya. Oke. Beberapa teman-teman itu masih ada di situ dan mereka masih kenal saya dengan nama Hendra Tato. Ya. Oh, jadi terkenalnya dulu Hendra Tato gitu ya. Karena waktu masih SMP udah tatoan itu. Iya, udah tatoan. SMP? Ya. Wow, itu nggak apa-apa dulu sama orang tua ya? dulu belum full, masih ada beberapa di bagian dalam, belum ada yang di luar, belum ada yang terlalu kelihatan. Jadi ketika SMA itu baru mulai kelihatan yang di luar-luar. Oh, Hendra Tato, wah menarik ini. Ya. Lanjut. Puncaknya itu ketika saya hampir lulus SMA. Puncak kenakalan saya itu ketika saya hampir lulus SMA itu hampir kelas 3 akhir. Nah itu saya tidak pernah masuk sekolah sampai akhirnya mau ujian akhir pun saya harus masuk dalam percobaan. Itu bulan terakhir itu harus percobaan. Kalau 1 hari nggak masuk saja udah di DO. Saya dulu di PL, mungkin kalau Bapak Ibu guru kepala sekolah yang masih hidup mungkin masih melihat podcast ini akan mengenal saya. Nama saya Hendra, masih berubah. Mereka akan tahu siapa saya. Selalu bermasalah, berkali-kali di sekolah selalu dipanggil orang tuanya, selalu berkelahi, selalu segala macam lah, itu pasti udah tahu lah gitu. Nah, di situ puncak-puncaknya. Dan ketika itu terjadi, ketika terus berlanjut, saya sempat diasingkan sama orang tua, dikirim beberapa waktu ke satu tempat di daerah Semarang untuk direhab. Direhab itu beberapa waktu karena di situ saya sudah jadi pemakai. Dan SMA itu ya? SMA ketika SMA. Lalu 2 bulan 3 bulan itu saya sembuh, saya pulang, tapi itu hanya kesembuhan yang sementara. Jadi biar cepat keluar dari tempat itu ya pura-pura sembuh lah. Gitu caranya. Hebat. Saya keluar dan mulai kuliah. Nah di kuliah inilah semuanya menuju di akhir daripada klimaks. Itu tahun 96, 97 itu begitu banyak kasus yang terjadi karena saya bukan hanya pemakai tapi saya pengedar juga pada masa itu. Dan sabu dulu? Ya, saya pakainya Butau. Waduh, parah itu kalau Butau, parah. Saya pakainya Butau, saya nggak sabu, saya nggak pakai sabu, saya jual, lempar ya, saya lempar, tapi saya pakainya Butau. Dan terus itu berlanjut dari waktu ke waktu. Puncaknya di 97 itu ketika terjadi kasus besar di Jogja. Mungkin orang-orang yang masih ingat di kasus besar di Crazy House dulu ya namanya. Crazy House namanya CH di tahun 97. Nah, itu di Jalan Magelang. Nah, itu membuat saya harus keluar dari kota Jogja. Dan akhirnya saya sempat nginep di Prodeo seberang lautan Cilacap itu. Wow, itu yang kelas kakap itu kayaknya yang sana ya. 1 tahun di sana. 1 tahun potong masa pertahanan harusnya panjang sekali karena ya itu masih akhir-akhir nepotisme ya. Masih oke. Saya hampir 1 tahun di sana. Terus disitulah saya teringat bahwa adik saya pernah ngomong gini, "Koh, kalau kamu kayak gini terus apa nggak kasihan mami? Nggak kasihan papi? Apa kamu nggak mau punya masa depan?" Oke. Lalu dia bilang, "Mbok inget Tuhan kok." Ya. Di situ saya merasakan sesuatu yang berbeda. Omongan itu muncul kembali, lalu itu keluar seperti sebuah ingatan bahwa
Saya overdosis 2 kali. Hai, Saya sudah overdosis 2 kali. tuh bahayanya tahu tuh di situ. Overdosis 2 kali. Nyuntik di mana? Sampai Yang di tangan sudah nggak mampu. udah nggak mempan ya. Jadi sudah di kaki juga sudah enggak. Leher. Jadi sudah di sini. Oh my god. Jadi itu keluar seperti sebuah film di memori saya. Terus kata-kata itu yang membuat saya ingat Tuhan. Gitu. Lalu saya bilang gini dalam hati saya, Tuhan, kalau aku bisa pulang tahun ini juga dan kasus saya nggak diperpanjang lagi, karena saya nginep 1 tahun itu bukan termasuk kasus yang di Jogja. Oh, kasus lain. I see. Jadi saya bilang kalau saya bisa pulang tahun ini tanpa diperpanjang lagi kasus, saya mau ikut Tuhan deh. Itu ngomong dalam hati atau Ya itu ngomong di batin gitu di ya? dalam hati saya. Tapi jelas sekali saya ngomong dengan suara saya bilang, Tuhan kalau benar itu suara yang Tuhan kasih buat saya. Jadi omongan adik saya itu kayak muncul. Dan saya ngomong, Tuhan kalau benar itu Tuhan benar. Itu Tuhan yang benar ya. Kalau suara itu benar-benar suara Tuhan, saya bisa pulang tahun ini tanpa ada perpanjangan kasus lagi. Saya akan ikut Tuhan. Wow. Saya bilang seperti itu. Itu udah Tuhannya mengarah kemana nih waktu dulu masih? Karena adik saya sudah ke gereja ya, jadi oke. Yesus itu baik loh kok, dia bilang gitu. Jadi sebenarnya pastor ini buah dari penginjilan adik ya. Dia langsung bilang Yesus itu baik loh. Kau mbak ingat Tuhan, Yesus tuh baik loh kok. Wow, ya. Suara itu tuh muncul gitu. Satu ketika di satu titik terendah saya ketika saya nginep di Purdewi itu ya. Nah, di seberang lautan. Seberang itu saya nginep itu muncul gitu suara itu. Dan saya bilang kalau itu memang benar-benar Tuhan itu hidup dan itu Tuhan yang benar. Saya pengen pulang. Tapi saya nggak mau ada kasus lagi baru. Oh, I see. Dan ketika saya ngomong itu saya sudah di dalam sekitar 9 bulan lebih. Wow. Dan 1 bulan kemudian sipir panggil saya, kamu ditunggu sama si Om di depan. Om tuh siapa? Ya, itu adiknya Bapak. Oke, I see. Bawa bajunya. Loh, saya pikir bawa bajunya mau kemana Pak? Jalan-jalan, dia bilang gitu. Oke lah, dia bilang bawa baju. Saya nggak kepikiran. Ketika bawa terus diangkut, saya diajak. Loh, kok nyebrang? Saya bilang. Kemana? Saya bilang pulang. Pulang. Sungguh serius ini pulang? Iya, pulang. Itu kayak wah, di situ saya nangis betul-betul. Di situ nggak keluar suara. Nggak bisa tapi dibendung. Air mata itu terus turun. Saya bilang, inikah suara Tuhan yang betul buat saya? Wow. Itu betul-betul. Itu kayak itu surprise sih. Itu sudah kado, betul-betul kado. Waduh. Untung belum zaman prank dulu ya. Iya. Balik. Kalau itu terus dibalikin lagi kan. Waduh, di prank sama Om. Itu betul-betul sangat. Di perjalanan mikirnya gimana? Saya nggak mikir. Waktu nyebrang itu saya cuma berpikir diajak jalan. Terus pas tahu lepas apa maksudnya pulang? Waktu sudah sampai seberang itu terus perjalanan mobil ke Cilacap dari Wangon menuju ke Bumen, dia bilang, loh, saya bilang, ini mau kemana? Pulang. Dalam hati saya, ini serius pulang terus aku dibalikin atau gimana? Aku bilang pulang ganti tempat tahanan ya. Aku cuma berpikir mungkin dikasih waktu untuk pulang, besok dibalikin lagi kan gitu kan. Pulang apa maksudnya, saya bilang gitu. Jangan bercanda Om, saya bilang gitu. Enggak, pulang. Wow. Mesti kasih bukti. Nih, selesai semua. Pulang. Ketika saya masuk ke Jogja, pulang ke rumah orang tua saya, di situ saya bilang, Tuhan, saya mau ikut Tuhan. Itu ketemu siapa dulu di rumah? Ya, ketemu Mama langsung. Mama langsung. Wah. Papa masih di Jakarta. Papa Jakarta. Karena dia kerja, dia bisa tinggalkan pekerjaan. Terus ketemu Mama gimana tuh? Ketemu Mama, haru nih. Itu
tangisan-tangisan lah, tahu Pecah, lah, ya. film-film India gitu, tangisan-tangisan. Mama saya Muslim. Wah, sih. Mama saya Muslim. Mama saya Muslim. Tetapi di dalam doanya dia selalu berkata bahwa Hendra harus ketemu Tuhan yang betul. Wow. Jadi ketika saya bertemu dengan Yesus dan hari itu saya dirubah. Itu hasil doa ya mama juga ya. Wow. Ketika saya memutuskan perjalanan waktu, ketika perubahan itu terjadi dan saya memutuskan mau rindu untuk mengenal Tuhan, saya sekolah penginjilan di Bandung. Langsung berangkat itu. 1 tahun kemudian. Setahun kemudian, oke. Pergumulan 1 tahun itu saya bebas. Jadi dari saya memutuskan untuk berubah, itu saya hanya lepas dari perubahan. Saya hanya lepas dari narkoba, tapi saya belum lepas dari merokok, saya belum lepas dari minum. Saya masih ngegelek, gelek ganja, masih ganja, nyimeng. masih nyimeng, ya kan? Itu masih, cuma belum lepas. 1 tahun pergumulan itu, 1 tahun saya di rumah aja, hanya Sabtu Minggu ke gereja, Sabtu Minggu ke gereja, pergumulan, dan itu perubahan demi perubahan. 1 tahun kemudian saya memutuskan untuk ikut sekolah penginjilan, belajar tentang karakter dan penginjilan. Mama saya bilang berangkat. Wow. Itu ada orang nawarin atau cari info? Ada orang nawarin. Di situ ada orang nawarin. Di situ juga satu bukti bahwa Tuhan mau pakai. Walaupun saya sudah nggak karu-karuan. Yes. 1 tahun kemudian ada teman, ada sekolah penginjilan, pembentukan karakter, paketnya lengkap. Kamu mau nggak sekolah? Saya bilang kalau itu memang buat saya nggak mau isi formulir, saya nggak mau keluar biaya, saya nggak mau urus apa-apa. Saya cuma tahu saya mau berangkat. Oke. Saya bilang gitu. Saya cuma mau tahu saya berangkat. Tiket pun saya nggak mau beli. Saya bilang. Jadi itu istilahnya kalau memang benar dari Tuhan ya. Saya tantang betul. Saya bilang kalau Tuhan ini memang tantangan dari Tuhan dan ini memang jalan Tuhan. Saya nggak mau urus apa-apa. Saya cuma tahu berangkat. Saya siapin diri berangkat, ikut aja apa mau. Bukan cuma karena ikut-ikutan ditawarin orang ya. Oke. Nah itu buat saya tantangan karena itu. Maksudnya kalau ya kita ikut-ikutan apa sendiri kan bisa aja kan gitu kan. Iya. Formulir pun saya nggak mau urus. Iya. Jadi semuanya apa yang saya butuhkan, apa yang saya mau pingin di sana untuk berjalanan, follow up segala macam itu saya nggak mau urus. Jadi terima bersih. Dan 1 minggu kemudian dia bilang, ini tiket, formulir sudah selesai, ini uang sakumu, berangkat. Keren. Langsung Dan berangkat. Perjalanan itu. Tahun berapa itu Besar? Sorry. Itu 2000. Pas 2000 lah, 2000. Tahun 2000. Pas tahun 2000. Berarti 12 tahun yang lalu ya. 12 tahun. Ke 12, 22 tahun yang lalu. 22 tahun yang lalu. Wow. 22 tahun yang lalu. Dari situ sekolah 2 tahun di sekolah dan terus berjalan selama 2 tahun lah saya di Bandung. Lalu saya mulai pelayanan dan saya merantau di Jakarta. 2000 terus lulus setahun ya di situ ya. 2 tahun dia. Saya di Bandung 2 tahun sampai 2022 tahun 2022 langsung 2002 di Jakarta. Dan di situ mulai pelayanan. Jakarta di tempat siapa dulu? Di Jakarta pertama saya tinggal di tempat papa. Oke. Jadi setelah itu saya. Gimana papa lihat perubahan? Puji Tuhan, di dalam perjalanan saya sekolah, papa saya juga bertobat. Wow dan terima Yesus. Berarti ya itu ya Tuhan ya, paket komplit. Tuhan kalau mau memulihkan tuh nggak cuma satu orang teman-teman. Jadi seluruhnya, jadi diproses dan seluruhnya terima pemulihan dari Tuhan. Ya. Luar biasa. Mulai pelayanan di Jakarta. Perjalanan dari pertobatan terus melayani itu sempat naik turun nggak? Iya, sempat naik turun tentu ya. Karena pelayanan ini kan bukan sekedar bicara tentang kemampuan, kepintaran, tapi attitude kita juga, karakter kita dibentuk. Betul. Yang namanya pelayanan itu kan nggak mudah. Betul. Jadi prosesnya cukup panjang memang. Buat saya prosesnya cukup panjang. Di awal-awal melayani itu masih banyak hal yang ya kalau orang sekarang kebanyakan berpikir bahwa melayani itu
udah enak di atas mimbar langsung gitu kan. Dulu ya, langsung di gereja besar gitu ya. Kalau khotbah, kita mengalami ya pembentukan dari GPDI tahu sendiri. Haleluya, setengah 4 pagi gitu kan. Setengah 4 pagi bel berbunyi kayak bel alarm kebakaran gitu kan. Padahal tidur jam 12, jam 1 baru boleh tidur. Jadi tidur sebelum gembala tidur, setelah gembala tidur bangun sebelum gembala bangun. Wah, itu ya teman-teman GPDI di Jogja yang teman rekan-rekan saya juga ngerti nih gimana. Tapi luar biasa ya proses Tuhan itu, dari yang kalau kita mau bilang dari yang istilahnya yang gelap, bener-bener gelap itu. Dalam bayangin kelas 3 SD udah minuman. Saya kelas 3 SD nggak ngerti mas, main gundu saudara ya, main gundu, main apa, layangan ya, berantem-beranteman, baru tahu tuh mungkin kelas 6, kelas 1 SMP lah gitu ya. Tapi apapun itu latar belakang kita, saya lihat dari Pastor Daniel Hendra ini yang dulu julukannya Hendra Tato ini, Tuhan sanggup ubahkan, istilahnya nggak tanggung-tanggung lagi. Tapi memang mahal untuk satu perubahan itu, memang mahal. Karena memang keselamatan itu bukannya gratis teman-teman. Keselamatan itu terlalu mahal sehingga kita nggak bisa membeli, dan itu dianugerahkan pada kita oleh Tuhan. Dan itu Pastor Daniel alami ketika di penjara sana, di seberang sana. Saya pernah pelayanan penjara sana saudara. Memang itu kasusnya yang berat-berat yang di sana ya, kasus berat-berat, dan wah itu beneran rasa lonely dan semuanya itu jadi satu. Dan 9 bulan itu bukan waktu yang sebentar, lama saudara. Kalau 9 bulan kita di Eropa atau di mana jalan-jalan itu sebentar. Nah ini 9 bulan ini di penjara, nggak ketemu keluarga gitu, itu sangat berat. Tapi di situ ingat sama kata-kata adiknya yang sudah kenal Yesus duluan. Tuhan Yesus sayang sama Koko gitu ya. Dan itu Roh Kudus dari perkataan itu terus terngiang-ngiang sehingga ngambil keputusan untuk ikut Tuhan. Dan akhirnya ikut keluar dari penjara, sekolah, misi dan pelayanan Jakarta. Lalu mulai dari Jakarta ke Jogjanya itu tahun berapa Pastor? Saya balik ke Jogja lagi itu tahun 2013 Pastor. Dari 2002 sampai 2013 berarti ya lumayan lah ya, sekitar 11 tahun di Jakarta, 11 tahun di Jakarta. 11 tahun di Jakarta ya, dan itu sudah pelayanan di Jakarta ini ya, sudah inilah kalau 13 tahun tuh sudah melanglang buana. Jakarta tuh nggak cuma Jakarta aja itu pasti, sampai pinggiran-pinggiran Jakarta gitu ya. Dan akhirnya ke Jogja dulu, langsung gabung gereja HFC atau? Enggak, 2013 itu saya sempat agak down ya dengan gereja. Jadi 2013 saya hidup sebagai pelayan, saya kebanyakan jadi full timer, tetapi kebanyakan apa yang saya perbuat itu lebih banyak disalahartikan. Jadi hal-hal yang baik itu lebih dimanfaatkan banyak hal gitu. Dan selalu disalahartikan banyak hal gitu. Padahal ketika saya tinggalkan, akhirnya mereka tahu ternyata ketika nggak ada ini orang, banyak susah hal yang juga. yang hal-hal yang tidak tercover gitu kan. Jadi sebetulnya banyak hal yang tidak dibicarakan tapi dikerjakan kan gitu. Nah, 2000 itu akhir 2013 itu saya balik ke Jogja bulan Agustus. Dan saya sudah bilang, udahlah Tuhan, aku nggak mau pelayanan, aku mau kerja aja dulu. Ya, 13 tahun ternyata dunia pelayanan itu. Jadi teman-teman yang mau pelayanan, nggak usah buru-buru, take a time dulu, berdoa sungguh-sungguh. Tapi kalau memang itu panggilan, ya jangan takut juga gitu ya. Betul. Nah, wow, itu pulang dengan karena sangat-sangat berat, kecewa ya hitungannya, kecewa di dunia pelayanan karena yang menyerang bukan jemaat. Iya ngerti. Yes, ini yang paling berat memang gitu kan. Jadi sama lah Tuhan Yesus yang nyerangkan ya, ahli Farisi gitu ya. Itu cukup berat, dan akhirnya saya bilang saya kerja lagi aja. Dia bilang saya malas lah, saya mau pelayanan, dah cooling down dulu lah. Itu 2013. Lalu saya pulang itu Agustus 2013, dan 2014 di bulan-bulan Maret April hati saya kembali rindu. Nah, itu dia yang saya bilang, yang tadi Pastor bilang bahwa kalau memang itu panggilan, panggilan itu kita nggak bakal bisa lari, Pastor.
ada satu kekosongan di dalam hati saya di mana bilang, Tuhan ingatkan bahwa panggilanmu tuh untuk melayani, bro. Lu tuh bukan di dunia pekerjaan. Hidup lu bukan di dunia pekerjaan, tapi lu hidup di dalam, lu tuh Lewi, melayani Tuhan. Ada satu kekosongan dan saya bilang, hari itu saya bilang seperti di seberang itu saya bilang kalau engkau Tuhan yang benar. Hari itu juga di tahun 2014 bulan-bulan April Mei itu saya bilang, Tuhan, aku kembali rindu, hatiku haus banget untuk melayani Tuhan. Udah lama aku nggak ke gereja. Sampai nggak ke gereja juga ya? Sampai nggak ke gereja. Ya. Sampai tidak bergereja. Dan itu saya kembali. Akhirnya ketika saya ngomong itu, rekan-rekan dari Jakarta tiba-tiba menghubungi. Anehnya setiap kali saya seperti itu, seperti langsung dijawab seperti itu. 1 minggu kemudian langsung ditelepon, bro, ini ada ini nanti pastornya ngehubungin kamu. Oke, siap. 1 jam kemudian pastornya ngehubungin, Mas Hendra, ini gini nanti kita ada pelayanan persiapan begini. Nanti mulai persiapan bulan ini kita berangkat bulan Juli. Bulan Juli akhirnya di pelayanan mission trip gitu. Pelayanan mission ternyata diundur sampai Agustus. Diundur Agustus karena genap 1 tahun. Karena ternyata saya pernah ngomong saya 1 tahun saya nggak mau pelayanan. Oh, I see. Diundur di bulan Agustus dan hari itu kita mission trip 5 negara. Wow. Jadi Tuhan kembalikan. Nggak main-main loh, 5 negara loh. Saya 5 kecamatan, saudara. 5 negara. Wow. 5 negara. Dan mana aja tuh? Ya, dari Malaysia, Singapura, ke waktu itu ke Filipina, ke Hong Kong, dan terakhir harusnya ke Tanah Suci. Oh, tapi tiba-tiba perang besar itu. Oh iya 2014 itu. Luar biasa, saudara. Belum waktunya. Di cancel. Diundur. yang di Tanah Suci. Tanah Sucinya di cancel. Oh, tapi sempat habis itu sempat. Enggak bisa karena perang besar jadi tidak diizinkan untuk. Tapi luar biasa loh, saudara. 4 negara mission trip. Saya pikir ya mission trip ya, kalau saya ya dulu ya paling ke desa mana, daerah gitu ya. Ini ke 5 negara. Ya harusnya 5 negara. Dari yang stok nggak mau pelayanan, tapi itu ya kayak panggilan Tuhan itu kuat ya. Nggak main-main loh Tuhan. Nyebrang negara yang Asia lah itu. Benua Asia memberkati benua Asia itu luar biasa. Luar biasa. Jadi ini banyak sih sebenarnya kalau dari kesaksian dari Pastor Daniel Hendra nih, nanti mungkin sesi selanjutnya ya, episode selanjutnya ini ada banyak hal yang bisa dikorek, digali, karena Pastor Hendra nih saya mau bilang pejuang tangguh ini. Termaksud bapak dan suami pejuang tangguh ini, karena ada 8 anaknya. Luar biasa. Dia punya pasukan banyak. Kalau buka cabang sudah jadi gereja. Tinggal tambah 2 orang gitu kan, udah jadi 12 murid Kristus. Nah itu boleh. Oke, kira-kira Pastor Hendra nih kira-kira ada terakhir nih kata-kata apa istilahnya buat khususnya sih anak-anak muda ya, karena ini relate banget sama kehidupan anak muda tentang masa depan juga gitu ya, tentang dari orang yang istilahnya kayak nggak dianggap, bahkan sempat masuk rehab, sempat juga di istilahnya dikucilkan, nggak cuma dikucilkan keluarga yang ngucilkan, tapi jalan Tuhan dia harus dikucilkan ke seberang lautan gitu ya. Dan di sana retret 9 bulan. Kalau teman-teman retret 3 hari 2 malam biasa, ini retret 9 bulan, tapi memang khusus dia aja yang retret 9 bulan baru dapat perubahan luar biasa. Nah itu luar biasa ya. Jadi benar-benar Tuhan itu bawa dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Nah supaya kita menceritakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Nah Pastor Hendra, boleh silakan apapun yang mau di-sharingkan. Satu yang saya mau bagi, bahwa saya overdose itu 2 kali dan hampir lewat. Betul. Jadi dokter sampai berbusa udah. Ya sudah kaku sampean. Dan dokter pernah bilang gini, ini anak otaknya sudah nggak nyambung.
Itu SMP, SMA. SMA, ya. SMA sudah overdosis. Ini anak otaknya udah nggak nyambung. Jadi Jangan harap gitu ya. dimaklumi. Jadi jangan harap nanti kita oke ya, harap sorry. dimaklumi kalau mungkin ke depan omongannya nggak nyambung. Bahkan otaknya mungkin sudah nggak berfungsi dengan baik. Satu yang saya mau bilang buat teman-teman, sekalipun apapun yang dunia mungkin atau dokter mungkin atau orang mungkin sekitarmu, bahkan mungkin orang tuamu ngomong lu tuh goblok banget, lu tuh udah nggak nyambung, otak lu nggak ada, masa depan lu nggak ada. Tapi 1 tahun yang lalu saya bisa lulus dengan S1. Mantap. Dengan IPK di atas 35. Wow, saya tahu. Saya tahu karena jago bikin skripsi juga ini. Jago ya, saya berapa kali minta kasih tahu gitu ya. Itu dari orang yang sudah divonis otaknya nggak nyambung. Wow. Nggak punya masa depan. Luar biasa. Jadi buat anak-anak muda, apapun vonis buatmu dari orang-orang sekelilingmu mungkin ataupun bahkan orang tuamu sendiri mungkin berpikir bahwa kamu nggak akan punya masa depan, jangan takut. Selama kita percaya dengan Tuhan, hidup di jalan Tuhan, Tuhan bisa ubah itu. Wow. Yes. Amin. Jadi come on anak-anak muda, jangan pesimis sama hidupmu ya, baik engkau yang pria atau wanita. Yang pria yang mungkin engkau banyak ngalami kegagalan dalam hidupmu, ngerasa bahwa aduh kayaknya gue gak berguna nih, aduh di keluarga gue cuma nyusahin, cuma begini begitu. Ya jangan sampai di penyesalan aja, jangan cuma sampai ya apa ya kayaknya regret tapi tidak ada satu perubahan. Ayo melangkah bersama Tuhan. Satu hal yang tadi poin pentingnya adalah turning back-nya adalah ketika menyerahkan hidup kepada Tuhan, maka detik itu Tuhan bawa pada perubahan yang luar biasa. Ketika sebelum keluar dari penjara, dia bilang gini, kalau ini nggak diperpanjang masa tahanannya dan kasus-kasus lain, saya akan ikut Tuhan. Dan itu seperti aku mau nyerahin hidupku sama Tuhan. Nah setelah begitu, Tuhan lihat, akhirnya nyerahkan lu gitu ya. Disitulah mulai tangan Tuhan luar biasa ya, menunjukkan karyanya yang ajaib sampai sekolah pelayanan lalu melayani Tuhan. Mau stop pelayanan kayak gimana, panggilan itu tetap nggak bisa kemana-mana, akhirnya melayani Tuhan sampai sekarang dan luar biasa. So thank you, jangan lupa teman-teman terus pantau channel The Crumbs Podcast, klik subscribe dan juga loncengnya. Thank you, God bless you, Pastor Daniel. Makasih buat kesaksiannya luar biasa. Haleluya.